Assalamualaikum. Pada kesempatan ini, kita akan membahas alat kelengkapan sebuah negara. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 hasil amandemen, maka lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR terdiri dari anggota DPR, anggota DPD yang dipilih secara langsung. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kewenangan MPR adalah sebagai berikut. A. Merubah dan menetapkan undang-undang. B. Melantik presiden dan wakil presiden. C. Hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya menurut undang-undang. Kemudian, tugas daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tugas-tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut. A. Membentuk undang-undang. B. Membahas rancangan undang-undang bersama presiden. C. Membahas RAPBN bersama presiden. Kemudian, fungsi daripada DPR adalah sebagai berikut. A. Menjaga fungsi legalisasi berkaitan dengan wewenangnya dalam pembentukan undang-undang. B. Fungsi anggaran atau berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden. C. Fungsi pengawasan. Dalam hal ini, fungsi pengawasan artinya adalah DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak tersebut antara lain: A. Interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden terkait dengan persoalan-persoalan jalannya pemerintahan. B. Hak angket. Hak angket artinya adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan yang dilakukan oleh presiden. C. Hak menyampaikan pendapat. DPR berhak menyampaikan pendapatnya terhadap jalannya pemerintahan. D. Hak mengajukan pertanyaan. DPR berhak mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam pemerintahan. E. Hak imunitas. Hak imunitas adalah hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan. F. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang. Berikutnya, alat kelengkapan negara yang lain adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD merupakan perwakilan daripada daerah-daerah atau provinsi. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Lembaga DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Alat kelengkapan negara yang berikutnya adalah presiden. Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepresidenan berisi beberapa poin berikut. A. Presiden dipilih rakyat secara langsung. B. Presiden memiliki legitimasi atau pengesahan yang kuat. C. Presiden setingkat dengan MPR. D.
Presiden bukan berarti memiliki hak absolut atau diktator. Lembaga kelengkapan negara berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah suatu badan yang mandiri dan independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD yang kemudian diresmikan oleh Presiden. Alat kelengkapan negara yang berikutnya adalah kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga-lembaga berikut. A. Mahkamah Agung atau MA. Tugas MA adalah mengawasi jalannya undang-undang dan memberikan sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang. B. Mahkamah Konstitusi atau MK. Kewenangan MK adalah sebagaimana poin-poin berikut. 1. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam sebuah sengketa atau persoalan-persoalan persilangan pendapat yang terkait dengan konstitusi. 2. MK berhak menguji undang-undang yang terkait dengan undang-undang yang dianggap materinya memiliki multitafsir. Jadi MK memiliki hak untuk mengkaji undang-undang, menguji penerapannya, dan merumuskan penafsirannya apabila terjadi multitafsir. 3. MK berhak memutuskan sengketa lembaga negara. 4. MK juga berhak memutuskan pembubaran partai politik. Selanjutnya yang kelima, MK juga berhak memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Alat kelengkapan negara berikutnya adalah Komisi Yudisial. Adapun lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan daripada hakim agung. Demikianlah alat-alat kelengkapan negara. Semoga saja paparan sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.